Tidak begitu lama mereka jalan di tengah hutan yang gelap dan dingin itu, mereka melihat ada satu gubuk tua di tengah hutan belantara. Ini tidak beres. Itu jangan-jangan rumah setan. Akhirnya mereka menutup pintu dari gubuk tua ini. Tok 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 tok. Nggih, mlebet mawon. Dan di tengah-tengah dari ruangan itu, mereka melihat ada seorang nenek tua yang duduk di atas kursi goyang. Bismillah. Alhamdulillah. Aku bisa tak mulai? Oke, siap. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Alhamdulillah, di video kali ini kembali kami berkesempatan untuk menceritakan satu kisah mistis pendakian, di mana kisah ini dialami oleh dua rencang kita yang bernama Yayan dan Anggit. Mereka berdua ini berdomisili di Yogyakarta. Dan di tahun 2016, mereka ini melakukan pendakian ke Gunung Merbabu via Tekelan, di mana itu adalah pendakian kedua mereka ke Gunung Merbabu via Tekelan. Nah, di tahun 2014, sebelumnya mereka ini sempat mendaki ke sana juga. Dan di pendakian pertama mereka, Yayan dan Anggit ini tidak mengalami hal-hal aneh, hal-hal ganjil ataupun kejadian mistis. Justru di pendakian kedua di tahun 2016 yang dituturkan kepada kami ini, mereka berdua mengalami rentetan kejadian-kejadian mistis. Bahkan mereka ini seperti diteror, dan sempat pula mereka berdua ini tersesat di tengah belantara hutan merbabu yang dingin itu. Baik, seperti apa kisah lengkap dari Yayan dan Anggit ketika mendaki di sana? Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih sebelum masuk ke ceritanya bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini semakin berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan konten-konten ataupun cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah ini berawal dari dua orang sahabat bernama Yayan dan Anggit. Mereka berdua ini domisilinya ada di Yogyakarta, dan mereka bersahabat ini sudah cukup lama, semenjak mereka ini duduk di bangku SMP. Jadi SMP mereka ini bareng, satu SMP, lalu SMA-nya mereka juga bareng, dan setelah lulus, di tahun 2016 itu kondisinya mereka udah lulus SMA, udah bekerja semuanya, dan memang punya hobi ini mendaki gunung semenjak mereka ini duduk di kelas 2 SMA. Jadi persahabatan mereka yang terjalin sudah cukup lama itu semakin erat ketika mereka yang mempunyai hobi yang sama, yaitu tentang dunia pendakian lah, dunia outdoor yang berkaitan dengan alam. Nah, kondisinya di tahun 2016 mereka berdua ini memutuskan untuk mendaki ke Gunung Merbabu via jalur Tekelan, di mana sebelumnya mereka ini sudah pernah mendaki ke sana. Dan di pendakian awal mereka, pendakian pertama mereka, seperti yang saya singgung di depan, mereka ini tidak mengalami kejadian mistis ataupun hal-hal yang aneh ataupun ganjil. Justru di tahun 2016, pendakian kedua mereka ke Merbabu via Tekelan ini, mereka mengalami rentetan kejadian-kejadian yang ya bisa kami katakan ini sangat menyeramkan, karena penghuni yang ada di sana ini seperti pada akhirnya meneror mereka, dan wujudnya ini sangat-sangat menyeramkan. Mungkin ini nantinya yang dinamakan setan ya, karena bertanduk gitu.
Oke, jadi setelah mereka ini bersepakat untuk naik ke Merbabu via Tekelan, harinya ini hari Sabtu, tanggalnya tanggal 10 bulan Februari tahun 2016. Mereka ini bersepakat naik pada tanggal itu, pada hari itu. Nah, setelah mereka ini bersepakat, di hari Rabu, mereka ini mulai mempersiapkan fisik mereka. Mereka ini di sore hari setelah bekerja ini lari-lari di lapangan sepak bola. Jadi karena kondisinya mereka berdua udah cukup lama tidak naik gunung. Pada waktu itu hampir ya 6 bulan lah mereka ini tidak naik gunung. Jadi mereka harus kembali mempersiapkan fisik mereka biar tidak ngos-ngosan ketika lagi di jalur pendakian. Nah, di hari Jumatnya berarti H-1 itu mereka mempersiapkan segala sesuatunya seperti peralatan pendakian, logistik yang akan mereka bawa. Setelah semuanya ini siap, singkat cerita di hari Sabtu pagi setelah mereka berdua ini melaksanakan ibadah sholat subuh, mereka berdua ini bertemu di rumahnya Yayan karena memang peralatan pendakian logistik ditaruh semuanya di rumah Yayan. Mereka bertemu di sana. Setelahnya mereka ini berangkat pada sekitaran hampir jam 5 pagi. Mereka berdua boncengan naik sepeda motor. Di awal perjalanan mereka rencang semua, tidak ada kendala apapun. Semuanya lancar sampai mereka ini tiba di satu wilayah yang dinamakan Kopeng. Nah, di Kopeng ini mereka sempat berhenti. Kondisinya kan mendung, di Kopeng ini udah sejuk. Mereka berhenti untuk sekedar menyesap kopi. Mereka cari warung, berhenti. Mereka ini mau ngopi dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Karena jaraknya ya bisa dikatakan udah tidak jauh dari base camp Tekelan ini, udah deket. Jadi mereka menyempatkan diri untuk ngopi dulu di salah satu warung. Nah, sampai di warung mereka pun pesan kopi, mereka ngerokok, mereka ngobrol, bercanda. Tidak begitu lama, kemungkinan awalnya ini yang punya warung ini mendatangi mereka berdua. Seorang bapak-bapak lah, lelaki parubaya, kisaran umur 45-an. Bapak-bapak ini memperkenalkan dirinya, namanya ini Pak Parti. Dan setelahnya Pak Parti ini bertanya kepada mereka berdua, Mas Yayan sama Mas Anggit ini dari mana aslinya? Dari Jogja Pak, kami dari Bantul. Oh, dari Bantul. Ini mau ke Merbabu ya? Iya Pak, lewat Tekelan ini. Oh lah, kok malah naik Mas? Wong hari-hari kemarin ini, beberapa hari yang lalu ini banyak sekali pendaki ini yang malah turun kok. Loh, kok pada turun Pak Pardi? Emang kenapa? Ya menurut info dari mereka ini, di atas ini kondisinya tidak stabil. Bisa berpotensi badai gitu. Jadi cuacanya ini lagi tidak bagus, makanya mereka ini banyak yang turun. Yang awalnya udah sampai di base camp, mau naik. Akhirnya mereka membatalkan rencana mereka untuk naik ke Merbabu. Jadi mereka milih pulang aja di lain hari lah, karena kondisinya memang tidak stabil, kata yang jaga sana. Oh lah, kalian masih tetap mau naik? Ya gimana ya Pak, udah sampai sini, jawab si Yayan. Kan sayang juga kalau kita pulang. Ya sudah, gini aja Pak Parti, terima kasih infonya. Barangkali nanti sampai di base camp, aku tak tanya dulu, kata si Yayan sama yang jaga base camp. Barangkali masih bisa dan memungkinkan kondisinya ini untuk naik, ya kami tetap naik. Tapi kalau di sana, sampai di sana kami dilarang naik karena kondisinya tidak kondusif di atas, berpotensi badai, ya sudah, kami akan nunggu di base camp, nginep, ataupun kami pulang lagi. Yang penting terima kasih Pak atas info yang sudah disampaikan kepada kami. Ini sangat berarti lah bagi para pendaki, kata si Yayan. Oh ya Mas, santai aja sama-sama. Ya sudah, silakan dinikmati kopinya. Bapak tak ke dapur dulu. Oh nggih Pak, matur suwun. Pak Parti ini jalan menuju ke dapur. Nah, akhirnya dilanjutkan kan obrolan si Yayan sama si Anggit ini. Anggit, ini gimana? Tanya Yayan. Mau lanjut nggak? Lanjut aja ya. Yang penting seperti apa yang kamu sampaikan sama Pak Parti tadi, kata Anggit. Kita sampai di base camp dulu, lihat kondisinya dan situasinya bagaimana, baru kita putuskan di sana. Toh ini jaraknya tidak begitu jauh. Dari warung ini sampai ke base camp, toh kamu masih ingat kan? Iya sih, tidak begitu jauh. Ya wis lah, ayo kita bayar. Akhirnya mereka menghabiskan kopi karena rokok juga udah habis gitu kan. Mereka bayar sama Pak Parti. Pak, matur suwun ya Pak, sekali lagi infonya. Kami tak lanjut dulu ke base camp. Nanti lihatlah gimana jadinya. Oh iya Mas, atau satos nggih, hati-hati. Nggih Pak. Mereka berdua ini berjalan menuju ke sepeda motor. Baru aja mereka naik
di atas sepeda motor, mau nyetater motornya. Tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat deras. Hujan ini lebat, benar-benar lebat. Geracak. Nah, akhirnya mau nggak mau, si Yayan dan Anggit ini turun lagi dari motornya menuju ke warung. Nah, disitulah Yayan ini bilang sama Anggit, "Git, kita di sini aja dulu ya. Duduk lagi lah, nunggu hujan ini reda." Anggit ini menjawab, "Loh, kan ada jas hujan ini di tas keril." Nggak gitu, maksudnya kan kalau kita hujan-hujanan sebelum mendaki nanti badan kita jadi tidak fresh, tidak seger gitu di jalur pendakian. Mendingan nanti aja, biar hujannya ini reda dulu, kita di sinilah, yang ngopi lagi atau istirahat dulu lah, ngobrol sama Pak Pardi. Oh ya wes nih gitu. Nah karena Yayan ini tidak pengen gitu loh rencang semua. Kalau sebelum mendaki mereka udah kehujanan, walaupun pakai jas hujan gitu kan, badan ini jadinya nanti lemas gitu, tidak fit lagi, tidak seger, udah kecapean dulu. Karena namanya orang kehujanan kan memang seperti itu kan, kondisinya agak greges nantinya badan. Mereka memutuskan untuk istirahat lagi di warungnya Pak Pardi. Pak Pardi menghampiri mereka. "Nggak jadi mas." "Nggih Pak, hujannya ini kok deras banget ya. Kami neduh dulu lah Pak, izin neduh di sini." "Oh santai aja mas." "Ya sudah silahkan di sini dulu, nunggu nanti hujannya ini reda." Nah di situ Yayan sama Anggit ini pesan lagi. Si Yayan ini pesan teh hangat, si Anggit ini minta air putih hangat saja karena mereka kondisinya tadi udah ngopi gitu kan, nggak mau ngopi lagi. Nah mereka ngobrol lagi, makan gorengan, mereka ngerokok, dan berjalannya waktu hujan ini memang cukup lama. Turun ini sampai Yayan bilang sama Anggit, "Git, lama bener ya Git, nggak terang-terang ini hujan. Gimana yo?" Nah disitulah Yayan ini mulai seperti ragu. Dia bilang sama Anggit, "Git, kalau di cancel aja gimana ya? Nggak usah naik kita." "Loh, lah emang kenapa?" "Lah kayak gini kondisinya nanti jalur memang bisa licin gitulah," kata si Yayan ini. "Ini benar, kamu mau cancel ini?" "Ya aku nurut aja," kata si Anggit. Yos, nanti dulu wes," kata si Yayan. "Bentar, yang penting kita lihat aja. Ini setelah hujan gimana enaknya." Ya wes, akhirnya mereka nunggu. Bener aja di sekitar jam 11 siang, hujan yang tadi sangat deras ini tiba-tiba reda, bener-bener reda. Nah disitulah Yayan ini ngajak si Anggit, "Gimana ya Git, enaknya? Gini loh Yan, kalau kamu memang ragu, ya udah mending dipending aja. Besok kita baru naik, kita nginep di base camp atau sekalian di cancel ya terserah. Tapi apa nggak sayang kalau di cancel udah sampai sini, toh kita belum dapat kejelasan di base camp, boleh naik atau enggak, karena di atas bisa berpotensi badai." "Ya wis lah, ayo kita bayar lagi sama Pak Pardi, terus kita ke base camp dulu," kata Yayan. Akhirnya mereka bayar, mengucapkan terima kasih, naik sepeda motor, mereka melanjutkan perjalanan. Tidak begitu lama mereka ini sampai di base camp, karena lokasi dari warung Pak Pardi tidak begitu jauh dari Kopeng inilah, bisa dikatakan dekat sampai di base camp. Sampai di base camp Tekelan ini kondisinya sudah tidak hujan juga, akan tetapi tadi mungkin turun hujan karena kondisinya ini becek. Di base camp ini banyak air yang ngecombang gitu loh. Mereka ini parkir motor dan langsung menuju ke pos perizinan. Di situ mereka bertanya awalnya sebelum melakukan simaksi dengan yang jaga perizinan, "Mas, ini kondisinya di atas gimana Mas?" "Kondisinya di atas itu Mas, ya sering hujan, angin ini sering menerpa dan ya berpotensi badai gitu loh Mas." "Nah tapi untuk perizinan bagaimana Mas? Kita bisa naik atau tidak?" Di situ Yayan yang tanya. "Sebelumnya saya tanya dulu Mas, ini Masnya namanya siapa?" "Saya Yayan Mas." "Satunya Mas Anggit." "Oke, Mas Yayan sama Mas Anggit ini udah biasa naik gunung belum?" "Alhamdulillah udah Mas, udah sering lah kami naik gunung." "Oh ya kalau udah sering enggak masalah. Kesini udah pernah belum ke Merbabu lewat Tekelan ini?" "Udah Mas, sekali." "Oh ya kalau udah pernah enggak masalah. Tapi kalau belum pernah naik gunung ataupun belum berpengalaman naik ke Gunung Merbabu lewat Tekelan ini ya kami larang, karena memang potensi badainya ini cukup besar Mas." "Bener Mas, udah sering naik gunung dan pernah lewat jalur ini?" "Pernah Mas." "Ya sudah kalau gitu enggak masalah karena udah punya pengalaman. Ya sudah ini Mas, diisi aja daftar simaksi." Akhirnya mereka mengisi daftar simaksi. Nama ditulis oleh Yayan, nama si Yayan sama si Anggit. Mereka mengucapkan terima kasih setelah bayar loket itu. Mereka akhirnya istirahat sebentar di base camp.
Mereka istirahat, sempat mereka ini ngobrol gitu kan sebelum mereka masuk ke jalur pendakian. Jadi mereka ini ngatur nafas dulu dan ngecek peralatan, logistik, barangkali masih ada yang kurang kan itu masih di base camp, masih bisa memenuhi gitu loh. Nah setelah semuanya ini dicek, tidak ada yang kurang, semuanya ini lengkap, akhirnya mereka pun langsung jalan masuk ke jalur pendakian. Awal mereka jalan, ini tidak ada masalah apapun dan kondisi jalur ini ya becek karena tadi memang hujan dan agak licin. Mereka jalan ini sangat berhati-hati. Kabut ini udah turun dengan tipis, walaupun mereka ini jalan di awal pendakian masih baru mau menuju ke pos 1, tapi kabut ini udah turun dengan tipis. Karena mungkin ya tadi habis hujan gitu kan, habis diguyur hujan, kondisinya dingin karena di lereng pegunungan, di kaki gunung ini kan kabut udah mulai turun memang. Mereka jalan, tidak ada kendala apapun, singkat cerita sampailah mereka di pos 1. Nah, sampai di pos 1, mereka ini istirahat, mereka minum air mineral, mereka bakar rokok di situ, dan mereka sempatkan istirahat ngobrol. Nah, ada satu keanehan yang mereka tangkap. Jadi di awal mereka sampai di pos 1, karena kondisinya kabut ini turun dan menghalangi jarak pandang mereka. Awalnya mereka ini tidak melihat ada pendaki yang istirahat di pos 1, yang ngeres di situ nggak ada. Mereka ini setelah minum, setelah bakar rokok, mereka duduk ngobrol. Tiba-tiba mereka samar-samar mendengar ada seperti obrolan dari arah ujung di pos 1 itu. Yang mereka ini melihat ke arah situ. Setelah diamati oleh mereka berdua, ternyata banyak sekali pendaki yang sedang istirahat. Kok banyak pendaki di sini? Si Yayan ini sempat bilang sama Anggit, "Git, lah ini banyak pendaki. Tadi bapak yang punya warung, Pak Pardi ini bilang kok katanya pada turun. Lah ini banyak banget pendaki." Sempat mereka hitung, ini jumlahnya ada kali 17. Sampai 17 orang kok bilangnya sepi. Wah, nggak beres ini Pak Pardi. Tapi itu tidak dijadikan alasan bagi mereka. Mereka ini cuma menganggap mungkin ini pendaki yang memang baru turun. Nah, disitulah mereka ini berusaha menyapa. Mereka duduk, jaraknya ini akan agak jauh. Si Yayan ini menyapa, "Mas, baru turun apa mau naik, Mas?" Nah, 17 pendaki yang duduk ini mencar-mencar, banyak sekali. Ini nampak asik ngobrol sendiri. Seolah-olah ketika Yayan bertanya, mereka ini tidak mendengar apa yang Yayan tanyakan. Sekali lagi Yayan ini bertanya, Masnya agak berteriak Yayan ini. "Ini mau turun apa mau naik, Mas?" Mereka ini masih seperti yang tadi, seolah-olah tidak mendengar apa yang ditanyakan oleh Yayan di situ. Jadi Yayan ini menatap ke arah Anggit. Anggit juga menatap ke arah Yayan. Mereka berdua ini kebingungan. Git, kok mereka nggak ini ya? Seperti nggak mendengar kita. Iya, aneh ya. Udahlah, nggak usah dipikirin. Barangkali mereka memang asik ngobrol sendiri, lagi asik ngobrol sendiri. Oh ya wes. Mereka melanjutkan rokok. Rokok hampir habis. Yayan ini bilang sama Anggit, "Yuk Git, biar tidak terlalu malam sampai di atas." Oke, siap. Mereka ini punya rencana nantinya akan pergerakan ini sampai di pos Watu Gubuk. Jadi mereka akan mendirikan tenda di sana di Watu Gubuk gitu loh, di atas. Akhirnya biar tidak kemalaman, Yayan ngajak Anggit, mulailah mereka ini jalan. Nah, ketika mereka ini jalan melewati jalur pendakian, kondisinya kan 17 pendaki ini banyak sekali pada mencar-mencar di situ. Ada yang di tepi jalur, ada yang agak di ujung, ada yang di tengah. Yang jalan di depan ini si Anggit, di belakangnya ada Yayan. Yayan ini kembali menyapa ketika melewati mereka gitu. "Mari Mas, monggo Mas, duluan." Mereka ini tidak menjawab sapaan dari Yayan. Jadi seolah-olah mereka asik ngobrol sendiri dan entah yang mereka ini obrolkan. Nah, menurut pengakuan dari Yayan, mereka semua ini ya normal seperti para pendaki, bawa tas, bawa pakai sepatu gunung. Lalu mereka ini juga ada yang bawa trekking pole. Jadi layaknya pendaki pada umumnya. Makanya pada waktu itu Yayan ini tidak mikir aneh-aneh gitu loh. Jadi Yayan dan Anggit ini mikirnya mereka ya sedang asik ngobrol sendiri. Anggit ini ketika sudah melewati mereka dan Yayan ini bilang sekali lagi sama Anggit, "Git," tidak menjawab lagi Git. Anggit ini agak bersungut-sungut. Mungkin ya memang rombongan pendaki yang sombong lah. Udahlah, nggak usah digubris. Lagian toh
kita juga tidak butuh bantuan mereka apapun. Aku paling gak suka sama pendaki yang sombong, jawab si Anggit pada waktu itu. Yayan ini tidak menanggapi. Ya wes lah, ayo jalan. Akhirnya mereka jalan. Dengan kondisi Anggit ini di depan, Yayan ini di belakang. Mereka jalan menuju ke pos 2. Kondisinya kabut ini semakin tebal dan mereka sudah mulai masuk ke area hutan. Vegetasi sudah mulai rapat. Jalan. Yayan ini masih di belakang. Nah, pada waktu itu ada yang cerimpet dari kakinya Yayan. Yayan melihat ke bawah, ternyata tali sepatunya ini lepas. Secara otomatis Yayan pun jongkok gitu kan. Dia mau benerin tali sepatunya. Dan Anggit ini nampak masih jalan terus, tidak berhenti gitu. Tapi dia jalan pelan. Jalannya ini tidak cepat. Yayan akhirnya duduk karena kesulitan dari jongkok, karena bawa keril gede juga. Dia duduk benerin tali sepatunya yang lepas. Dia benerin agak lama karena biar tidak lepas lagi. Itu kan karena kondisinya juga ya trek ini becek gitu. Jadi penggambarannya seperti ini, rencang semua. Ketika jalur pendakian setapak ini habis diguyur hujan, kondisinya ini seperti parit. Jadi kecil dan licin. Maka dari itu dia benerin bener-bener si Yayan ini agar kencang talinya. Karena itu bisa jadi bahaya, bisa cerimpet dan nantinya jatuh. Kita tidak pernah tahu sebelah kita jurang ataupun ada kayu, potongan kayu yang runcing, itu kan bisa berbahaya kalau jatuh mengenai kita. Itulah yang dipikirkan Yayan, dia tidak gugup. Nah, ketika Yayan ini masih nali sepatunya, tiba-tiba Yayan ini seperti dibisikin oleh seseorang di telinga kirinya. Monggo mas. Yayan ini kaget. Dia ini melihat tidak ada siapapun, hanya ada kabut dan nampak Anggit yang udah agak jauh jalan di depannya. Barusan kok ada yang nyapa aku ya, monggo mas. Siapa kok tidak ada siapa-siapa? Akhirnya Yayan ini menjawab meskipun tidak ada siapa-siapa. Oh nggih, monggo. Karena Yayan ini udah biasa naik gunung, Anggit udah biasa naik gunung. Kalau ada hal-hal yang agak ganjil, itu mereka tanggapi dengan biasa saja dan mereka ini tidak pernah membahas hal-hal itu ketika lagi naik gunung. Mereka pasti akan bahas ketika turun ke bawah. Beberapa kali mereka ini ketika naik gunung ke Arjuno, ke Semeru juga mengalami kejadian agak ganjil, agak mistis. Tapi di Merbabu, via Tekelan ini, di pendakian pertama sama sekali belum pernah mengalami kejadian yang aneh, yang mistis. Jadi itulah kali pertama Yayan ini mengalami satu keanehan. Barusan disapa gitu loh. Dan yang nyapa ini entah siapa. Suaranya ini seperti suara seorang nenek tua. Kok enggak ada ya? Ya sudahlah. Setelah selesai benerin tali sepatunya yang lepas, Yayan berdiri lagi, benerin kerilnya, jalan Yayan untuk menyusul Anggit. Dia agak berteriak, "Git, tungguin Git, jangan cepet-cepet." Loh, kok kamu jauh Yan? Agak berteriak si Anggit ini. Tali sepatuku lepas barusan. Oh ya wes, tak tungguin. Akhirnya ditungguin sama si Anggit. Yayan jalan, hampir si Anggit. Nah setelah dekat mereka melanjutkan perjalanan. Nah singkat cerita, sampailah mereka berdua ini di pos 2. Sesampainya di sana mereka ini melihat ada satu tenda yang berdiri. Dan di depannya ada seorang pendaki cowok yang duduk menunduk. Pendaki cowok ini gondrong rambutnya. Dia duduk menunduk. Yayan ngajak Anggit ini untuk istirahat dulu di situ. Ya sekedar untuk minum air mineral, untuk sekedar merokok. Lagian juga ada satu pendaki di situ, mereka bisa kenalan untuk nambah teman. Anggit setuju. Mereka duduk, minum air, bakar rokok dan menghampiri pendaki cowok gondrong itu. Dihampiri, ditanya sama si Yayan, "Loh mas, sendirian aja mas?" Nah barulah pendaki cowok ini mengangkat wajahnya. Setelah mengangkat wajahnya, Yayan dan Anggit ini agak kaget karena wajahnya ini benar-benar pucat. "Iya mas, sendirian aja saya." "Masnya mau turun? Apa mau naik?" tanya Yayan lagi. "Turun mas. Makanya saya mendirikan tenda di sini karena badan saya ini agak meriang mas, agak nggak enak." "Oh lah iya mas, wajahnya kok pucat." "Bener mas. Kami temenin ke base camp mas. Turun mas." "Ah nggak usah mas, repotin mas." "Lah mas berdua ini mau naik?" "Iya mas, kami berdua mau naik," jawab si Yayan. "Hati-hati ya mas, karena di atas sepi, nggak ada pendaki lagi di atas. Aku ini pendaki terakhir mas yang turun dari atas." "Oh jadi di atas sepi?" tanya si Anggit. "Iya mas, sepi mas. Nggak ada pendaki lain, aku ini pendaki terakhir." "Masnya rencana mau pergerakan sampai pos berapa?" "Kami ini mau sampai di pos suatu gubuk mas, mau mendirikan tenda di sana rencana kami." "Oh ya sudah, hati-hati aja mas."
Ini beneran mas, tak temenin mas sampai di base camp, nggak masalah. Enggak mas, nggak usah, saya bisa sendiri kok, saya tak istirahat dulu di sini, jawab pendaki cowok itu yang gondrong. Ya sudah mas kalau gitu. Nah setelah berkenalan, namanya ini Agus, Yayan dan Anggit ini pun pamit dengan Agus tadi, pendaki gondrong. Mas Agus, kami tak duluan ya ke atas karena takut kemalaman mas sampai di Watu Gubuk. Iya mas, hati-hati. Akhirnya jalanlah si Yayan sama Anggit ini meninggalkan Mas Agus di pos 2. Nah setelahnya mereka ini melanjutkan perjalanan melewati jalur ini yang masih licin gitu kan, untuk menuju ke pos selanjutnya, pos 3. Mereka jalan. Nah di tengah-tengah perjalanan untuk menuju ke pos 3 ada keanehan lagi yang ditangkap oleh Yayan. Jadi karena kondisi Yayan ini jalan di belakang, Anggit ini di depan, dan jarak mereka ini udah mulai agak berjauhan. Karena seperti yang kita tahu lah rencang semua, ketika kondisi ini udah agak ngedrop, jadi jalan ini kan udah nggak pakai irama, aturannya udah mulai sempoyongan gitulah. Anggit ini di depan, Anggit ini nampak masih kuat, Yayan yang udah agak lemes. Nah Yayan ini kan jalan agak jauh dari Anggit, jalan beberapa kali Yayan ini terpleset karena jalurnya memang licin, walaupun udah pakai sepatu gunung, tapi tetap aja beberapa kali Yayan ini terpleset. Yayan berdiri, jalan lagi. Dia ini sambil berteriak sama si Anggit, "Git, jalannya jangan cepet-cepet Git." Anggit ini berteriak dari depan, dari atas itu, Yo siap." Karena jaraknya agak jauh. Yayan melanjutin jalan lagi. Dan tiba-tiba kaki Yayan ini seperti disenggol. Jadi Yayan ini merasa disandung. Gladuk. Dan Yayan ini jatuh sampai agak terperosot. Wah, dia ini agak teriak. Tapi Anggit ini seperti tidak mendengar ketika Yayan ini berteriak. Akhirnya Yayan ini berusaha berdiri. Dia ini sempat mikir, ini aku barusan bukan terpleset, tapi seperti ada yang nyandung dari kakiku, ada yang ganjel kakiku. Kok aneh ya? Dia melihat ke sekeliling, sepi sekali, tidak ada siapapun. Hutan ini vegetasinya sangat rapat dan udah mulai gelap karena udah sore gitu. Gak ada siapa-siapa. Yus lah, tak lanjutin jalan. Jalanlah si Yayan ini. Tidak begitu lama, Yayan ini berpapasan dengan satu pendaki cowok dari atas. Tanpa menyapa Yayan, tanpa menoleh ke arah Yayan, ngeloyor aja. Tapi Yayan ini merasa seperti disenggol. Dia ini merasa betul pendaki ini jalan ini sepertinya nyenggol gitu loh. Nah, Yayan ini agak menggerutu, tapi tidak keras, tidak kencang gitu loh. Ini pendaki tidak punya sopan santun sama sekali. Tidak nyapa, tidak permisi, malah nyenggol. Akhirnya Yayan ini melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan hal itu. Wes lah, tidak tak urus, jalan Yayan. Dengan beberapa kali dia ini terpleset. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 3. Sampai di pos 3, yang pertama sampai ini si Anggit. Yayan ini baru aja nyampe, ditanya sama Anggit, "Kok kamu lama bener? Tadi barusan aku ini beberapa kali terpleset Git. Kamu tak panggilin kok, tidak denger." "Loh, kamu manggilin aku?" "Iyalah, aku manggil-manggil kamu kok. Emang kamu nggak denger?" "Enggak sama sekali." "Yus lah, yang penting udah sampai sini." Akhirnya duduk di situ. Tapi si Yayan ini belum menceritakan sama sekali beberapa keanehan yang dia ini tangkap. Seperti tadi ada yang berbisik "Monggo mas." Barusan ada yang ganjel kakinya. Dia ini masih diem aja. Dia simpan sendiri. Di pos 3 ini, Yayan ini bertanya dengan Anggit masalah pendaki cowok yang seperti tidak sopan tadi, nyenggol Yayan. Dia tanya sama Anggit, "Git, tadi papasan sama pendaki cowok itu yang pakai jaket biru. Pendaki yang sombong itu, baru namanya. Dia jalan nunduk aja, nggak pakai permisi, nggak nyapa, tapi malah nyenggol aku sampai aku mau jatuh." Anggit ini menatap ke arah Yayan dengan wajah yang agak bingung. "Pendaki siapa? Emang ada pendaki tadi yang turun?" "Loh, emang kamu nggak papasan?" Yayan ini tanya balik. "Nggak ada pendaki lah. Oh, tadi Mas Agus juga bilang dia pendaki terakhir kok." "Loh, barusan beneran kok. Aku ini papasan dengan pendaki yang dari atas. Tak kirain kamu juga papasan," kata si Yayan. "Oh enggak ada pendaki sama sekali kok sampai di pos 3 ini." "Beneran kok gitu? Barusan ini nyenggol aku. Aku merasa betul disenggol. Pakai jaket biru, tapi dia memang
menyapa, tidak menoleh, menunduk aja jalan. Enggak sama sekali. Jawab si Anggit. Nah, disitulah Anggit ini menenangkan Yayan. Wis, tidak usah dibahas. Seperti yang sudah-sudah lah. Kalau hal-hal yang aneh, hal-hal yang ganjil kita tidak usah bahas. Ya barangkali siapalah penghuni sini atau apa. Ingin berkenalan mungkin. Canda si Anggit ini sama Yayan. Akhirnya Yayan ini menyadari. Oh iya ya. Dan disitulah Yayan juga baru seperti apa yang dikatakan oleh Mas Agus. Ya juga ya gitu. Tadi Mas Agus juga bilang tidak ada pendaki lain di atas selain Mas Agus. Mas Agus ini pendaki terakhir. Iyalah, wes tidak usah dibahas. Udah kita lanjut jalan yuk. Akhirnya mereka lanjut jalan. Karena kondisinya udah 4:30 sore, dari pos 3 ini mereka pun mulai menyalakan headlamp. Mereka menyalakan senter. Karena gelap ini udah mulai melanda. Jalanlah mereka berdua. Nah, tidak begitu lama mereka jalan. Jalannya ini ngetrek nanjak. Masih licin. Karena jalur habis hujan. Kondisinya yang jalan di depan ini adalah Anggit. Sama seperti tadi, Yayan di belakang. Nah, mereka jalan ini agak berjarak, jauh. Disitulah, momen itulah keanehan yang benar-benar membuat Yayan ini agak takut pada momen itu. Jadi ketika Anggit ini jalan agak jauh dari Yayan, Yayan ini berusaha untuk manggilin Anggit. Git, jalannya jangan cepat-cepat Git, pelan-pelan, ini jalannya licin. Karena Yayan ini sadari betul, fisiknya ini tidak sekuat Anggit. Makanya dia ini agak khawatir dengan dirinya sendiri. Kalau Anggit ini terlalu jauh, nanti dia nyusulnya ini berat. Nah, Anggit ini masih menjawab pada waktu itu. Yo tenang aja, tak tunggu neng ini, tenang aja, tak tunggu di sini. Anggit jalan, Yayan ini jalan. Yayan ini kembali melihat Anggit kok semakin jauh jaraknya. Dan kabut ini kok semakin tebal. Anggit ini seperti tidak kelihatan gitu kan. Agak khawatir Yayan ini, walaupun sudah sering kali naik gunung. Dan itu adalah pengalaman dan momen yang paling mistis dalam sejarah pendakian Yayan pada waktu itu. Yayan ini teriak lagi. Git, jangan cepat-cepat jalannya Git. Aku udah bisa lihat jalur ini loh, kabutnya tebel. Anggit ini udah tidak balas. Apa yang Yayan ini katakan, tidak ada sautan dari Anggit. Mulailah Yayan ini panik. Nah, Yayan ini masih terus berjalan dengan kondisi trek ini yang benar-benar licin dan dia ini terus berteriak. Git, tungguin Git. Git, ini jalurnya nggak kelihatan, kabutnya tebel. Git, kamu di mana Git? Anggit ini nggak menyauti apa yang Yayan ini teriakan. Seolah-olah Anggit ini nggak ada di depannya. Nah, Yayan ini masih terus berteriak dan tiba-tiba Anggit ini menjawab dari arah belakang. Ngopo kok gembar-gembor aja? Kenapa kok teriak-teriak terus? Wah, aku dari tadi di belakangmu kok jauh jaraknya. Loh, Yayan ini menoleh ke arah belakang. Anggit ini di belakangnya. Loh Git, lah tadi dari pos 3 kan kamu ini jalan di depanku. Di depanmu gimana? Aku di belakangmu dari pos 3. Ngawur aja kamu itu. Disitulah Yayan ini benar-benar bingung. Dia sekali lagi menatap ke arah Anggit di belakang. Git, ini beneran kamu? Aku lah, emang siapa? Anggit juga bingung. Yayan melihat ke arah depan. Kabut ini tebal dan tiba-tiba agak menipis. Yayan ini masih melihat di depannya ada sosok Anggit. Berhenti di tengah jalur pendakian menghadap ke arah depan, membelakangi dari Yayan. Yayan ini diem, dia ini sampai bengong gitu loh. Dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dia ini saksikan. Pada saat itu dia melihat ke arah belakang lagi. Sampai akhirnya Anggit ini bilang sama Yayan, kamu lihat sesuatu kan? Ya sudah, berhenti dulu di sini. Anggit ini seperti mengetahui apa yang Yayan ini lihat. Akhirnya Yayan ini mengangguk. Mereka berdua berhenti di situ. Dan ketika mereka berhenti di tengah jalur, mereka memutuskan untuk minum air mineral. Mumpung berhenti, tiba-tiba angin ini menerpa dengan cukup kencang. Dan tidak begitu lama, petir ini seperti menyambar-nyambar. Dar. Disitulah momen badai ini datang. Si Anggit dan Yayan ini berusaha untuk nyari di tepi jalur ada tidak pohon yang besar untuk mereka berlindung dari badai. Ternyata benar aja ada satu tanah yang landai. Tidak begitu luas, di situ ada pohon-pohon yang besar. Yayan dan Anggit menuju ke arah situ.
petir ini masih menyambar-nyambar, mereka ini berlindung di pohon itu dari terpaan angin. Badai ini buatan kencang sekali. Yayan ini tanya sama Anggit, Git, ini gimana Git? Kita mau mendirikan bivak darurat apa gimana? Nggak usah lah, kita di sini aja udah. Disitulah akhirnya si Anggit ini memutuskan untuk adzan. Dia ini adzan, mengumandangkan adzan di tengah badai. Yayan ini kondisinya melihat ke arah tadi, di atas, di tengah-tengah jalur. Yang tadi sosok seperti menyerupai dari Anggit, ini udah tidak kelihatan, udah tidak ada, udah hilang. Alhamdulillah, batin sih Yayan pada waktu itu. Si Anggit ini masih terus mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dikumandangkan adzan ini sampai selesai oleh si Anggit. Setelah adzan ini dikumandangkan, badai ini mulai mereda. Nah, setelah badai ini benar-benar reda, Anggit ini ngajak Yayan, Yan, ayo lanjut jalan ya. Ini udah maghrib kok. Kita bentar lagi paling sampai di pos 4. Ya sudah kalau gitu, ayo jalan. Jalan lagi mereka berdua. Nah, di tengah perjalanan sebelum mereka sampai di pos 4, Yayan ini sempat bilang sama Anggit yang jalan di depannya pada waktu itu. Git, ini beneran kamu kan yang di depanku? Akulah, lah emang sopo? Ngawur aja kamu. Yayan ini masih diem aja. Belum bilang apa yang dia lihat tadi, sosok yang menyerupai dari Anggit. Tapi Anggit ini seperti tahu. Jadi Anggit ini menjawab, dikirone mau sing podo karo awakku. Dikiranya tadi yang sama dengan aku di depan gitu, kata si Anggit. Jadi Anggit ini ternyata tahu dan dia juga melihat. Yo, jawab si Yayan. Dulah, iki aku. Wes ayo jalan wae. Jalan. Akhirnya jalan mereka. Dap, 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 dap. Nah, singkat cerita sampailah mereka di pos 4. Mereka sampai di pos 4, kondisinya ini udah gelap gitu kan, udah malam. Nah, baru aja mereka sampai di pos 4, yang awalnya mereka kira di pos 4 ini sepi. Karena kabut ini sangat tebal menghalangi jarak pandang mereka. Mereka ini baru melihat ke sekeliling setelah sampai di pos 4. Diterangi area sekitar pos 4, ternyata di situ banyak tenda yang berdiri. Nah, Yayan ini kan kaget. Dia bilang sama Anggit, Git, kok banyak tenda Git? Iya kok banyak tenda ya? Dan yang membuat mereka berdua aneh lagi, selain dari tadi Mas Agus bilang kan, di atas sudah tidak ada pendaki, ini kok banyak tenda. Itu kan menjadi satu keanehan sendiri bagi mereka berdua. Lalu keanehan yang kedua, tenda-tenda ini seperti kompak, warnanya ini putih semuanya. Dan di depan tenda mereka, entah ini siapa mereka ini, penerangan ini tidak menggunakan senter, tapi semuanya ini menggunakan obor. Yayan ini bilang lagi sama Anggit, Git, ini aneh Git. Mosok di zaman sekarang kok, udah era milenium, kok masih pakai obor kayak gitu? Kok nggak pakai senter ya? Anggit diam aja. Setelahnya Anggit ini berusaha untuk berpikir positif. Wesian, kita berpikirnya positif aja. Kemungkinan itu memang ya anak-anak SMA, anak-anak pramuka itu tendanya kan putih semua, kompak mungkin dari sekolahan. Dan memang ada kewajiban dari pembina mereka untuk menggunakan obor. Seperti zaman-zaman dulu lah, sekolah-sekolah zaman dulu, biar mereka juga merasakan. Akhirnya, walaupun Yayan ini tidak setuju, tidak sepakat dengan apa jawaban dari Anggit ini, karena jawabannya ini seperti dipaksakan, Yayan ini tetap setuju untuk melegakan dirinya sendiri. Karena menurut pengakuan Yayan, pada momen itu dia ini udah cukup ketakutan, udah mikir yang aneh-aneh. Dia ini menjawab Anggit, ya mungkin yang gitu ya, udah cuma seperti itu. Yuslah, ini gimana? Kita lanjut jalan apa gimana? Kalau lanjut jalan dari pos 4 masih agak jauh, sekitar 40 menit lah kita sampai di Watu Gubuk. Apa kita istirahat dulu di sini? Istirahatlah, lagian paling 40 menit lagi lah, 1 jam kita sampai di Watu Gubuk. Kita masih cukup untuk mendirikan tenda dan kita masak di Watu Gubuk. Kondisinya pada waktu itu udah setengah 9 malam. Jadi ya masih cukup lah mereka sampai di Watu Gubuk. Ini estimasinya kan jam 10-an, setengah 10. Mereka berdua duduk agak jauh gitu dari beberapa tenda yang berdiri di situ. Dan anehnya tidak ada pergerakan sama sekali dari banyak tenda itu. Yayan dan Anggit ini merasa aneh. Mereka berdua ini menatap terus ke arah dari beberapa tenda ini, banyak tenda.
kok tidak ada pergerakan, batin si Yayan gitu kan. Kok aneh ya? Yayan ini merasa aneh. Setelahnya dia ini ngajak ngobrol Anggit. Git, kamu merasa aneh nggak Git? Kok nggak ada seperti kehidupan ya, nggak ada pergerakan. Ini para pendakinya atau yang kayak kamu bilang tadi, siswa-siswa SMA mungkin dari sekolahan kok nggak ada ya? Anggit ini diem aja. Nah Yayan ini kan agak sebel. Git, diajak ngobrol kok. Nah setelah Yayan ini menoleh ke arahnya Anggit, ternyata di sebelahnya ini tidak ada Anggit. Loh, Anggit kemana? Tadi di sebelahku. Yayan ini bingung. Dia berteriak kan, Git, Anggit. Shh. Setelahnya Yayan ini mendengar seperti ada yang menyuruh Yayan ini untuk diam. Shh. Suara ini sumbernya dari sebelah kirinya Yayan duduk. Ini bukan suaranya Anggit. Dia ini menoleh dengan pelan karena udah merasakan tengkuknya, bulu kuduknya ini merinding. Ini ada yang tidak beres. Dia menoleh dengan pelan. Setelah dia menoleh, dia ini baru sadar. Ternyata suara barusan yang shh, itu suaranya dia sendiri. Karena sosok yang ada di sebelahnya itu adalah sosok Yayan. Benar-benar sosoknya Yayan, menyerupai Yayan. Jadi Yayan ini melihat dirinya sendiri. Seperti ada cermin di situ. Dia ini cuma bengong, diam, gagap. Dia ini tidak bisa bicara apapun di situ. Karena kaget, karena terkejut, karena bingung dengan apa yang dia lihat. Nah setelahnya Yayan ini mendengar Anggit ini seperti berteriak kepada Yayan. Yan, Yan. Nah posisinya Yayan ini mau menoleh ke arah Anggit ini tidak bisa. Anggit ini terus memanggil nama Yayan. Yan, ditunda kok meneng wae. Dipanggil kok diem aja. Yan. Setelahnya Anggit ini seperti mendekat ke arah Yayan. Anggit ini menepuk baunya dari Yayan. Sambil dia ini bilang, "Hey Yan, dundangi kok meneng wae. Dipanggil kok diem aja." Nah disitulah Yayan ini baru seperti bisa bergerak, menoleh ke arahnya Anggit. Wah dia ini agak kaget kan. Kamu ini kenapa? Kok panik gitu? Dia ini menoleh ke arah sebelah kirinya. Sosok yang tadi menyerupai dirinya ini udah tidak ada. Yayan ini nampak seolah-olah seperti orang yang kebingungan. Disitulah Yayan ini tanya, Git, lah kamu tadi dari mana? Di sebelahku, kamu kan tadi duduk di sebelah kananku, kok tidak ada? Aku barusan kencing. Lah kamu ini kenapa? Kok ketakutan gitu? Udah, tidak ada apa-apa. Ayo lanjut jalan. Ya sudah kalau gitu, beneran tidak ada apa-apa. Udah, tidak ada apa-apa. Udah, gampang nanti kalau turun tak ceritain. Akhirnya, dengan agak cepet-cepet, Yayan ini kan ketakutan. Dia ngajak Anggit ini untuk jalan. Meninggalkan pos 4 ini. Udah langsung aja ke Watu Gubuk. Ayo jalan. Jalan, akhirnya mereka meninggalkan pos 4. Nah, sebelum mereka jauh dari pos 4, Yayan ini mendengar suara Yayan ini seperti banyak sekali dan seolah-olah menyuruh Yayan ini untuk diam. Jadi suaranya banyak sekali. Banyak sekali. Yayan ini akhirnya berhenti. Dia ini bilang sama Anggit, Git, kamu dengar nggak? Anggit ini menjawab Yayan, aku nggak dengar apa-apa, emang ada apa? Bentar, masih suaranya banyak sekali. Dan Yayan ini memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan benar aja, ketika menoleh ke belakang, banyak tenda yang berwarna putih tadi seperti kompak. Yayan ini melihat pendaki ini keluar semuanya dari dalam tenda. Dan wajah mereka ini semuanya menyerupai Yayan. Tapi nampak pucat dan mereka ini seperti menyuruh Yayan untuk diam. Semua dari mereka banyak sekali. Disitulah Yayan ini ketakutan. Dia bilang sama Anggit, Git, cepet jalan. Loh kamu ini ada apa? Jadi Anggit ini posisinya nggak melihat apa yang Yayan ini lihat. Udah jalan cepet, kalau bisa lari cepet. Karena melihat kondisi dari sahabatnya seperti itu, Anggit ini pun cepet, gitu kan, jalan agak cepet. Yayan ini di belakang juga tergopoh-gopoh. Dan setelah agak jauh dari pos 4, mereka ini pun berhenti. Anggit ini minta berhenti dulu Yan, capek aku mau minum. Mereka berdua berhenti. Akhirnya mereka minum. Disitulah akhirnya karena kondisinya benar-benar urgent, bisa dikatakan urgent lah di situ, emergency. Si Anggit ini tanya sama Yayan, Yan, kamu ini kenapa Yan? Aku takutnya nanti kamu kenapa? Udah ceritain aja gak masalah lah, barangkali aku bisa bantu.
Karena kondisinya seperti itu, walaupun kebiasaan mereka ini tidak pernah menceritakan hal yang mistis yang ganjil ketika lagi naik gunung, disitulah Yayan ini banget tidak kuatnya. Dia melihat hal seperti itu, dia bilang sama si Anggit, karena Anggit juga seperti menekan Yayan untuk bercerita. Setelah mendengar penjelasan dari Yayan, Anggit ini kaget. Lu benar kamu mengalami seperti itu, melihat seperti itu? Ya benar, masa aku bohong? Nah, disitulah setelah menjelaskan, Anggit ini melihat wajah dari temannya ini pucat. Si Yayan ini wajahnya pucat dan nampak agak menggigil. Anggit ini tanya, kamu kok badannya menggigil gini? Ya sudah, kita mendirikan tenda aja. Kita cari tanah yang agak landai ya. Nggak usah sampai di Watu Gubuk, kamu menggigil gini. Enggak lah, kita lanjut aja ke Watu Gubuk. Takut aku. Apa kita balik aja ke pos 4? Wah gila kamu, jawab si Yayan. Bisa mati aku di sana. Ketakutan, aku mati ketakutan kalau balik ke pos 4. Udahlah, kita ke Watu Gubuk aja, jawab Yayan. Aku masih kuat, aku masih kuat. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Nah, estimasi waktu dari pos 4 untuk menuju ke Watu Gubuk harusnya ini 40 menit, lama-lamanya 1 jam. Dan mereka ini tadi jalan udah cepat. Setelah mereka jalan cepat, mereka berhenti tadi udah sekali, dan mereka berhenti lagi karena mereka merasa kok ini perjalanan sampai di Watu Gubuk kok lama benar. Anggit menyuruh Yayan berhenti dulu Yan. Kamu ngerasa ini jalan lama bener nggak? Iya, jalan kok lama bener ya. Akhirnya mereka berdua berhenti, minum lagi, mereka bakar rokok untuk menenangkan diri mereka. Disitulah Yayan ini melihat jam. Loh, kok kita hampir 2 jam nggak sampai di Watu Gubuk? Anggit juga melihat jam tangannya. Loh iya Yan, kok hampir tengah malam gini ya? Hampir jam 12. Disitulah mereka berdua ini saling menatap. Dan setelahnya, secara kompak, mereka ini melihat ke sekitar mereka. Jalur yang tadi mereka lewati, jalur pendakian, ini nampak samar-samar terlihat setelahnya ini. Loh kok jalur seperti menghilang ya? Setelah mereka melihat sekitar, mereka ini yakin betul mereka ini tersesat. Ini bukan di jalur pendakian, ini di tengah hutan belantara ini Yan, kata si Anggit. Iya Git, bener Git, ini hutan Git. Dan anehnya lagi, mereka berdua ini tidak mendengar suara apapun selain dari kaki mereka, tubuh mereka yang duduk ini menggesek daun. Mereka tidak mendengar suara serangga hutan, suara hewan malam di hutan, suara desiran angin, suara gemerisik dedaunan. Mereka ini tidak mendengar dari atas pohon. Daun-daun ini yang terdengar, daun-daun kering yang di bawah, yang mereka senggol. Jadi suasana ini gelap, sunyi, dan sangat senyap. Mereka berdua ini benar-benar agak panik di situ. Akhirnya Anggit ini bilang sama Yayan, Yan, ini gimana Yan? Lihat-lihat kompas, itu jam tanganmu kan ada kompasnya. Anggit melihat jam tangannya yang ada kompas. Ini arahnya betul ke atas menuju ke Watu Gubuk ini. Ya sudah, ikuti kompasmu aja. Ayo jalan, cepet jalan. Ini udah ada yang tidak beres di sini. Ya ini sambil selingak-selinguk ketakutan. Anggit ini setuju, mereka pun jalan. Agak cepat mereka kan. Dan tidak begitu lama mereka jalan di tengah hutan yang gelap dan dingin itu. Mereka melihat ada satu gubuk tua di tengah hutan belantara. Mereka berdua ini berhenti. Mereka menatap ke arah gubuk tua itu. Mereka saling natap. Seperti mereka ini memiliki satu pemikiran yang sama. Kok ada gubuk tua di tengah hutan belantara? Gubuk tua ini nampak dibangun menggunakan bilah-bilah bambu dan atapnya menggunakan jerami. Dan nampak di depannya ada satu penerangan menggunakan lampu tempel, teplok, yang memancarkan cahaya berwarna kuning hangat. Yayan buka suara sama si Anggit. Git, ini tidak beres, masa ada gubuk di tengah hutan kayak gini? Nah terus gimana? Karena kondisinya kita seperti ini, ya sudah, kita lanjut jalan apa kita mau mampir ke gubuk itu? Barangkali itu gubuk para petani, atau ya gubuk kuncen lah, juru kunci di sini. Kita tidak pernah tahu. Nggak ada, jawab si Yayan. Dulu kita kesini nggak ada gubuk ini. Dan ini jalurnya aku yakin betul. Ini salah jalur kita, tersesat kita. Ini bukan jalur menuju ke Watu Gubuk. Aku ini masih ingat gitu. Mereka berdua ini agak berdebat. Dan tiba-tiba pintu dari gubuk tua ini seperti membuka dengan sendirinya, terbuka dengan sendirinya. Sedikit. Mereka berdua saling natap lagi. Tuhan, aku bilang apa? Kata Yayan. Ini tidak beres. Itu jangan-jangan rumah setan, kata Yayan. Kamu kalau ngomong yang benar, kata Anggit.
Nah terus rumah apa kok di tengah hutan seperti itu? Di tengah perdebatan kecil mereka, tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat deras. Racak. Mau nggak mau, mereka berdua ini pun lari menuju arah gubuk tua itu untuk berteduh, sembari mereka mau pakai jas hujan. Nah setelah sampai di bawah atap teras dari gubuk tua itu, mereka berdua ini copot tas kerilnya, mereka mau ambil jas hujan. Tiba-tiba ada suara batuk dari arah dalam gubuk tua. Suara ini suara nenek tua. Mereka berdua saling natap lagi. Yayan ini pada waktu itu, menurut pengakuan Yayan, ini benar-benar merasakan, ini kok kenapa ya? Ini pendakianku kok benar-benar aneh sama Anggit pada waktu itu. Setelah Yayan ini bilang sama Anggit, Git, ada orang Git di dalam Git. Ada suara nenek tua. Kita mau masuk apa mau gimana? Barangkali itu memang ya petani atau apa. Akhirnya Yayan ini pun seperti menyetujui apa yang tadi Anggit ini katakan. Yang awalnya Yayan ini mengira itu rumah setan. Yuslah kita ketuk aja yuk. Barangkali memang petani. Ya udah kalau gitu. Akhirnya mereka mengetuk pintu dari gubuk tua ini. Tok. Kula nuwun. Tok. Kula nuwun. Terdengar suara dari arah dalam. Nggih, mlebet mawon. Ayo masuk aja nak, masuk. Hanya mereka masuk. Awalnya ketika mereka baru masuk, ini ruangan nampak gelap gitu loh. Dan tiba-tiba, secara perlahan, cahaya berwarna kuning hangat ini mulai bersinar di dalam ruangan itu. Dan nampak ruangan ini satu ruangan, tidak ada sekat-sekatnya. Cuma satu ruangan, beralaskan tanah, atapnya ini atap jerami. Jadi tidak ada seperti langit-langit dari ruangan. Dan di tengah-tengah dari ruangan itu, mereka melihat ada seorang nenek tua yang duduk di atas kursi goyang. Nenek tua ini nampak menggunakan kebaya warna hitam. Bawahnya menggunakan jarit seperti batik berwarna coklat. Nah, nenek tua ini menunduk. Wajahnya tidak begitu terlihat. Hanya sedikit rambut depannya, panjang terlihat berwarna putih. Udah beruban. Dan di atasnya ini, nenek tua ini menggunakan kerudung berwarna hitam. Nah, cahaya yang tadi perlahan bersinar, ini berasal dari pojok-pojok ruangan itu. Ada dua lampu tempel, teplok, yang mengeluarkan cahaya berwarna kuning hangat. Di tengah-tengah mereka berdua ini sedang bingung, tiba-tiba nenek tua ini menyapa mereka. "Leh, ojo wedi, mbek Simbah. Simbah iki gak jahat." "Oh nggih mbah, kami tidak takut kok mbah," jawab si Yayan. Setelahnya nenek tua ini terdengar tertawa gitu loh, tertawa terkekeh-kekeh. "Nggak takut kok, pucat gitu. Sudah jangan takut sama Simbah. Duduk dulu, istirahat di sini." Entah kenapa mereka berdua ini turut pada waktu itu. Duduk di tengah ruangan, menghadap dari nenek tua yang duduk di kursi goyang di tengah ruangan. Mereka ini saling natap. Setelahnya natap nenek tua ini lagi. Mereka ini tidak bisa berkata apapun pada waktu itu. Karena benar-benar di luar nalar, di luar logika dari mereka berdua. Nah setelahnya, tanpa mereka sangka, nenek tua ini seperti menasihati mereka. "Le, kowe wong loro, mulane. Nek apa-apa iki aja ragu-ragu. Apa meneh arep munggah gunung. Neng gunung iki yo sarange dedemit, sarange lelembut. Nek kowe ragu-ragu, ya kowe bakal nyasar. Apa meneh kowe wong loro gak ndonga, nyepelekno marang Gusti Pangeran. Arep laku gak ndonga, wayahe sembayang gak sembayang." Yayan sama Anggit ini saling menatap. Seolah-olah kok nenek tua ini tahu kalau mereka ini tadi mau masuk ke jalur pendakian yang mereka tidak berdoa. Mereka ini seperti melalaikan ketika waktunya sholat 5 waktu, mereka tidak menunaikan sholat 5 waktu. Kok seperti tahu nenek tua ini? Setelahnya nenek tua ini kembali berucap. Sebelumnya ini tertawa terkekeh lagi.
Le, wes yo Le, iki tak kandhani Simbah. Mengko meneh nek arep apa-apa ojo ragu-ragu. Gak mung munggah gunung. Kabeh hal sing mok lakokno. Sadurunge nek wis ragu-ragu, mending gak usah mulakokno. Terus ning ndi wae panggonane, aja lali marang Gusti Pangeran. Njaluk pitulung, keselamatan sama yang bikin hidup Le. Aja nyepelekno. Ya untunge kowe wong loro ketemune Simbah. Simbah iki gak jahat, mung pengin nulung. Kowe wong loro ngalami kejadian sing aneh-aneh ket mau iku mergone saka awakmu dhewe kabeh. Wong menungso kok gak gelem donga mbek sing gak urip. Yo gampang dicedhaki mbek lelembut. Kowe wong loro iki disasarno mbek lelembut penghuni setan-setan sing jahat, sing jahil, sing ana ning gunung iki. Kabeh sing mau alami mau iku kabeh bisikane setan. Iku mau godane setan. Mergone kowe kabeh iki gak ndonga, gak njaluk pitulung marang Gusti Pangeran. Yo wis saiki manut Simbah yo Le, ben iso metu saka kene. Dirungokno Simbah. Nggih Mbah, nggih, jawab Yayan semangkit. Setelahnya nenek tua ini menasihati mereka kembali. Sakwise iki kowe wong loro meremo. Kowe wong loro meremo, nek wis merem maca Al-Fatihah. Setelah maca Al-Fatihah, kowe maca sholawat Nabi. Setelah maca sholawat Nabi, kowe wong loro njaluka dalan metu saka alas iki. Mergo alas iki alase demit, dudu alase menungso. Gak ana menungso ning kene saliyane kowe wong loro. Engko nek wis metu saka alas iki, kowe wong loro bakale ana sing njaluk tulung. Ana swara-swara. Nek ana sing njaluk tulung, ana swara-swara, apa wae. Aja mok gubris yo. Mau tinggal ae. Iku tipu dayane setan, tipu dayane jin sing jahat. Manut mbek Simbah. Lah mengko sakwise kowe bakal ana swara kentongan gebyok. Munine siji-siji, tuk 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 tuk. Nek kowe wong loro krungu iku, ikuti swara iku sampai kowe wong loro ketemu. Nek wis ketemu mbek swara iku, kowe wong loro bakal iso metu saka alas iki. Mereka berdua ini menjawab, "Nggih Mbah, nggih." Yo wis saiki merem. Manut Simbah. Mereka berdua ini langsung merem dan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Setelahnya mereka membaca sholawat Nabi bersama-sama, Yayan dan Anggit. Setelahnya mereka berdua ini minta pertolongan kepada Gusti Allah. Ya Allah, berilah jalan keluar kepada kami ya Allah. Selamatkanlah kami, berilah kami pertolongan, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kelalaian kami. Setelahnya mereka berdua ini membuka mata. Mereka ini kaget, loh kok udah ndak ada gubuk tua, dan sosok nenek tua yang duduk di atas kursi goyang juga udah ndak ada. Loh, kok gelap lagi? Tapi mereka ini masih menggunakan headlamp. Mereka headlamp di sekitar mereka. Mereka ini masih berada di tengah hutan yang sangat gelap. Seperti tadi sebelum masuk dalam gubuk tua. Dan yang membuat aneh, tadi ini hujan, tapi kondisinya ini kok kering seperti tidak hujan barusan. Seolah-olah tidak pernah turun hujan. Dan mereka yang sempat agak basah ini juga kering loh. Kok aneh ya? Yayan dan Anggit ini merasa benar-benar aneh. Dan tidak begitu lama mereka berdua mendengar ada suara perempuan yang minta tolong. Yayan dan Anggit ini saling menatap. Dan mereka ini sadari betul apa yang dikatakan oleh sosok nenek tua yang entah siapa ini benar-benar terjadi. Suara ini perempuan, suaranya menggema meminta tolong kepada mereka. Mas, tolong mas, tolong. Suara ini seolah-olah menggema di tengah-tengah hutan. Nah, Yayan ini bilang sama Anggit, kata Simbah tadi, tidak usah digubris, udah kita jalan aja. Kompasmu gimana?
Dilihat kompasnya dari Anggit. Kompas ini muter-muter ndak karuan. Akhirnya mereka ini berjalan agak cepat. Karena suara ini masih terus menggema. Suara perempuan yang minta tolong. Mas, tolong mas, tolong mas, tolong. Mereka berdua ini jalan terus. Tidak menghiraukan suara perempuan ini. Mereka berjalan tanpa tahu kemana mereka akan mengarah. Karena arahnya ini tidak jelas. Kompas ini seperti muter-muter. Mereka jalan ini sekenanya aja. Pokoknya jalan dulu, kata si Yayan. Jalan dan suara ini seperti semakin mendekat, semakin mendekat. Mas, tolong mas, tolong mas. Yang tadinya ini cuma menggema. Mas, tolong mas, tolong mas. Disitulah Yayan dan Anggit ini berhenti. Karena mereka berdua ini memiliki rasa yang sama. Mereka merasakan di belakang mereka sumber suara ini berasal. Mas, tolong mas, tolong mas, tolong, tolong mas, tolong. Setelah mereka ini menatap ke arah belakang secara bersamaan, mereka menoleh pelan-pelan. Mereka ini berdua sangat kaget. Di belakang mereka ada sosok tinggi besar yang berbulu hitam. Matanya ini menyala merah, giginya bertaring, dan kepalanya ini bertanduk seperti tanduk kerbau. Entah ini kerbau, entah ini kambing. Menurut pengakuan dari Mas Yayan ini agak tidak jelas, tapi tanduknya ini seperti bengkok dan panjang. Yayan dan Anggit ini sampai tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya terjungkal, agak mundur-mundur, dan disitulah mereka ini langsung lari dan entah mereka ini arahnya mau kemana. Mereka ini sambil teriak-teriak setelahnya. Mereka ini bisa berteriak. Wah, 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 karena saking ketakutannya mereka. Dan sosok ini nampak seperti tertawa dari arah kejauhan setelah ditinggalkan oleh Anggit dan Yayan ini. Jadi tertawa ini menyeramkan dan suaranya ini menggema. Yang tadinya suaranya ini suara sosok perempuan. Suaranya ini berubah, sangat menyeramkan. Seolah-olah ini menggema suara ini. Yayan dan Anggit terus berlari tanpa tentu arah. Di saat mereka ini berhenti karena saking capeknya ini mereka berlari entah kemana di tengah hutan belantara yang gelap dan dingin itu. Mereka berdua ini menyempatkan untuk minum air karena mereka benar-benar dehidrasi. Disitulah mereka ini mendengar ada suara kentongan gebyong satu-satu seperti yang dikatakan oleh nenek tua yang ada di gubuk tua tadi, persis. Tuk 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 tuk. Suara ini dari jarak yang agak jauh. Yayan ini ngajak Anggit. Git, kamu dengar kan? Ada suara kentongan. Iya, arahnya dari sana, kata Anggit. Ini apa yang dikatakan nenek ini benar. Ayo kita ke arah sumber suara ini, kentongan ini. Yayan ini ngajak Anggit. Mereka berlari mencari sumber suara dari kentongan gebyong ini. Tuk 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 tuk. Semakin hampiri, suara kentongan ini semakin keras. Tuk 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 tuk. Dan benar aja ketika mereka sampai di satu titik, mereka melihat di situ ada satu batu yang besar, di tengahnya ini bolong. Yayan ini sama Anggit melihat ke sekitar. Mereka ini udah seperti kembali lagi ke tengah jalur pendakian. Dan tidak ada hutan seperti yang mereka lihat tadi. Yang gelap, yang senyap. Ini udah di jalur pendakian gitu, kata si Yayan. Iya bener Yan. Ini Watu Gubuk yang kamu ingat kan? Ini Watu Gubuk. Iya ini batu besar gede, ada bolongan tengahnya, ini Watu Gubuk. Alhamdulillah mereka berdua ini sujud syukur di situ. Mereka berdua sujud syukur dan langsung menuju ke Watu Gubuk. Duduk mereka berdua di situ. Dilihat jam tangan oleh mereka. Ya Allah, udah jam 2 dini hari. Yayan ini tanya sama Anggit, Git, ini gimana Git? Kita mau mendirikan tenda apa mau gimana? Ya kita harus mendirikan tenda lah. Apa kita masuk aja ke batu itu kan cukup itu? Enggak lah, kita mendirikan tenda aja. Ini capek tapi Git, nggak masalah udah, seadanya aja lah ya. Kalau kamu capek, yuk ini tak didirikan aku sendiri, nggak masalah. Ya udahlah, ayo kita dirikan tenda bersama, kata Yayan. Akhirnya mereka berdua mendirikan tenda dengan sisa-sisa tenaga mereka, sisa-sisa ketakutan mereka. Mereka ini benar-benar sangat takut tadi. Nah disitulah setelah tenda ini berdiri, tenda ini nampak berdiri seadanya karena mereka benar-benar udah capek. Setelahnya mereka langsung masuk ke dalam tenda. Kondisinya ini sangat-sangat dingin karena seharian ini hujan di jalur pendakian. Walaupun tadi di tengah hutan yang gelap dan entah di alam mana itu, yang awalnya hujan jadi tidak hujan. Ini mereka berdua di dalam tenda. Mereka ini tidak bisa langsung tidur
Mereka cuma ganti pakaian mereka gitu. Mereka ganti pakaian mereka pakai jaket ini sampai didobelin gitu karena mereka bawa persediaan jaket, dan memang yang ditakutkan oleh mereka berdua ini nanti kena gejala hipo karena kondisinya ini sangat-sangat dingin. Nah, Yayan ini sempat tanya sama Anggit mau masak atau tidak. Anggit ini menjawab, kita makan roti aja lah Yan, atau kita mau masak ya. Jadi bingung Anggit ini. Anggit akhirnya menjawab, kalau kita tidak masak, kita tidak kemasukan nasi Yan. Kita bisa tambah ngedrop, tambah sakit. Iya juga, tapi udah jam 2 ya. Udahlah kita masak aja yuk. Akhirnya mereka berdua memutuskan masak. Mereka masak, dan mereka ini benar-benar tidak bawa yang namanya mie instan. Karena kebiasaan mereka ini tidak pernah bawa yang namanya mie instan. Kalau mendaki gunung, mereka ini bawa cuma persediaan roti-roti aja, beras, dan justru sayur mayur. Mereka bawa daging, kadang yang sudah ada dalam kemasan, kornet, dan lain sebagainya. Mereka ini tidak pernah bawa mie instan. Disitulah Yayan dan Anggit ini agak nyesel. Ini mau masak apa? Nasi lauk apa ya? Udah jam segini tidak ada mie instan yang gampang dimasak. Hanya yowes lah, seperti rencana awal, mereka ini masak sayur sop. Keluarkanlah sayur mereka, mulai dipotong-potong, bikinlah mereka ini sayur sop. Ada kubis, ada wortel. Di dini hari itu mereka masak sayur sop, karena mau tidak mau untuk lauk nasi. Dikasih juga seperti irisan bakso, irisan sosis, dan makaroni kering. Nah, disitulah setelah nasi ini matang, sop ini matang, karena kondisinya gelap, penerangan hanya menggunakan headlamp, sop ini matang kan diangkat oleh si Yayan, ditaruh di tanah. Ketika Yayan ini melihat ke dalam isi dari nesting yang untuk masak sop, Yayan ini awalnya diam aja. Dia ngucek-ngucek matanya, dilihat, loh kok ada yang gerak-gerak. Setelah benar-benar diamati oleh Yayan, ternyata di dalam sayur sop ini banyak sekali belatung-belatung yang berwarna putih, ukurannya agak besar, bergerak-gerak, seperti mereka ini kesakitan, dan seperti barusan digodok, direbus. Loh, Yayan ini kaget. Git, lihat Git. Anggit juga kaget. Loh, kok ada belatungnya? Akhirnya menggunakan sendok, dikuber-kuber gitu kan, diaduk, dilihat. Ternyata belatung-belatung ini adalah yang tadi seperti makaroni kering. Kok jadinya belatung ya? Mereka ini benar-benar bingung. Karena ada sesuatu yang tidak beres lagi. Sop ini akhirnya dibuang agak jauh dari tenda mereka. Udahlah, kita makan nasi aja pakai kecap, dikasihin garam. Yang penting kita kemasukan nasi, kata Anggit. Ya sudah, ayo kita makan itu aja. Yayan pun akhirnya setuju, mau nggak mau. Yang penting mereka kemasukan nasi. Makan mereka berdua. Nah, di tengah-tengah mereka makan nasi ini tidak ada keanehan apapun. Mereka ini sempat ngobrol ketika makan nasi ini. Tadi apa ya? Kok ada belatung gitu? Dari mana belatung ini? Ya aku juga tidak tahu. Ini benar-benar aneh ini Yan, pendakian kita Yan. Iya gitu lah. Aku juga beberapa kali. Akhirnya di situ Yayan ini cerita dengan Anggit apa yang dia ini alami. Yang tadi belum sempat dia ceritakan. Dia seperti diganjel kakinya ketika naik. Dia ini seperti dibisikin monggo mas, dan lain sebagainya. Yayan dan Anggit sadar betul ini gangguan jin seperti yang tadi dibilang oleh nenek tua tadi. Yang penting kita ya berdoalah pada Tuhan. Kita emang lalai, kita nggak berdoa, kata si Anggit sama si Yayan. Ya Anggit memang ya sudah, habis makan ini sebelum tidur kita sholat sunnah lah 2 rakaat. Kok sunnah gimana? Yayan ini bilang sama si Anggit, ya isya sekalian lah, kan ini masih cukup waktu isya, belum subuh, masih bisa sholat. Oh iya ya, Anggit ini agak cengengesan. Dan mereka berdua ini berusaha menghibur diri di tengah-tengah kondisi mereka yang benar-benar kelelahan dan hanya punya sisa-sisa keberanian aja. Mereka ini benar-benar sangat ketakutan sebenarnya. Mereka berusaha untuk menghibur diri mereka. Nah, setelah makan, setelah mereka ini ngerokok dan melaksanakan ibadah sholat isya, mereka ini di dalam tenda. Rencananya mau tidur. Mereka ini mau tidur, tapi kok tidak bisa tidur-tidur gitu kan. Benar-benar mereka ini aneh. Capek tapi kok tidak bisa tidur kami ini. Ada apa? Mereka ini malah ngobrol. Ya ini tanya sama si Anggit, Git, kamu bisa tidur nggak? Nggak bisa. Kok aneh ya, kita capek nggak bisa tidur. Iya, ini memang kondisinya benar-benar aneh. Nah, di tengah-tengah mereka ini belum bisa tertidur, mereka ini melihat ke arah kain tenda, di mana kita semua tahu kain tenda ini kan tipis, rencang semua. Mereka ini seperti melihat samar-samar cahaya berwarna kuning dari arah luar tenda.
Loh, kok ada cahaya banyak bener, kata si Yayan. Git, lihat gak? Iya kok banyak bener ya, coba-coba dilihat apa. Akhirnya mereka buka sedikit pintu tenda. Seret. Mereka berdua ngintip. Mereka ini kaget. Di depan tenda mereka, di tengah jalur pendakian, di Watu Gubuk, arahnya ini menuju turun, banyak sekali para pendaki yang berwajah pucat, seperti membawa obor. Banyak sekali. Loh, ini pendaki dari mana? Dan mereka ini siapa? Kok wajahnya pucat semua? Disitulah Anggit ini ditutup mulutnya sama Yayan. Itu semuanya bukan manusia. Aku yakin betul. Masa manusia pucat kayak gitu dan banyak sekali pendaki? Nggak mungkin lah. Informasi terakhir dari Mas Agus mana? Nggak ada pendaki di atas. Semuanya ini jin, semuanya ini setan. Diam aja kamu. Udah, kita berdoa ada. Kita berzikir. Sholawat kita. Seperti yang tadi dinasihati oleh nenek tua tadi di gubuk tua. Yang entah siapa. Iya, Anggit ini nurut. Mereka berdua ini masih penasaran melihat terus. Dan tidak begitu lama, ada satu rombongan di tengah. Ini yang nampak membawa sesuatu. Setelah diamati oleh mereka berdua, melalui samar-samar cahaya obor yang para entah ini jin atau yang menyerupai sosok pendaki ini jalan. Mereka berdua ini melihat satu rombongan ini membawa seperti keranda jenazah. Dan keranda jenazah ini seperti menggunakan kayu, lilitan-lilitan kayu, dan keranda jenazah ini tidak ditutup. Jadi pocongnya ini kelihatan. Tapi kondisi mereka semua ini diam aja. Tidak ada suara apapun. Langkah kaki mereka juga tidak terdengar. Ini benar-benar aneh. Mereka berdua ini ketakutan, tapi mau bagaimana lagi? Karena udah kepalang tanggung melihat hal yang benar-benar di luar logika dan nalar mereka. Mereka ini tidak melewatkan kesempatan itu. Mereka benar-benar melihat kejadian yang sama sekali belum pernah mereka ini lihat dalam seumur hidup mereka. Mereka berdua diam sambil menutup mulut mereka semuanya, takut mereka ini kelepasan menjerit. Masih terus melihat rombongan ini perlahan turun semuanya dan menghilang. Dan cahaya ini masih satu. Loh, ini siapa? Setelah diamati lagi, tepat di depan tenda mereka, ternyata itu adalah nenek tua yang ada di gubuk tua tadi, yang menggunakan kebaya hitam, berkerudung hitam, bercarik batik coklat, membawa satu obor, menatap ke arah tenda mereka, dan seperti melambaikan tangan. Dan anehnya, jaraknya ini kan agak jauh. Suara nenek ini terdengar hingga telinga mereka berdua. Le, mulai ae saiki mulai le. Ya, jomok terus no. Mulai saiki. Manut simbah, mulai. Dan setelahnya, nenek ini seperti berjalan turun mengikuti rombongan tadi dan hilang di telang malam. Nah, setelah melihat kejadian seperti itu dan seperti disuruh oleh sosok nenek tua untuk turun sekarang juga untuk pulang, mereka berdua ini akhirnya nurut. Karena mereka berdua ini, nenek tua ini adalah jin, tapi jin ini jin baik, seperti selalu menolong mereka. Tadi juga menolong mereka di tengah hutan, nasihati mereka gitu. Mereka ini nurut berdua. Git, ayo sekarang aja, kata si Yayan. Yuk, ayo. Karena kondisinya mereka berdua juga udah makan kan. Mereka ini berkemas-kemas pada sekitaran jam 2:15 dini hari. Mereka berkemas-kemas. Setelah semuanya dikemasi, turunlah mereka dari Watu Gubuk ini di jam 2:30 dini hari. Mereka jalan di tengah gelapnya malam, dan ketika mereka jalan ini pelan-pelan karena kondisi trek ini masih licin dan mereka ini takut berpapasan dengan rombongan tadi yang bawa obor seperti bawa keranda jenazah. Mereka ini jalan pelan, beberapa kali berhenti sampai mereka ini di pos 2 pada akhirnya ini sempat ketiduran, dan hari ini udah mulai agak mau terang. Habis subuh itu di pos 2 mereka ketiduran, dan ketika bangun dilihat jam, nah udah jam 8 pagi. Yayan ngajak Anggit lanjut turun kita base camp. Akhirnya mereka turun, dan ketika mereka turun ini mereka tidak papasan dengan pendaki sama sekali, sangat-sangat sepi. Di pos 2 ini juga udah tidak ada Mas Agus yang sempat mereka temui ketika naik. Kemungkinan Mas Agus juga udah turun. Nah, mereka ini jalan, dan singkat cerita sampailah mereka di base camp. Di tengah siang itu mereka sampai di base camp. Mereka langsung bersih-bersih diri di toilet. Mereka istirahat di base camp, dan mereka ini menuju ke pos perizinan. Mereka laporan bahasanya mereka ini turun dengan selamat. Nah, sebelum mereka ini laporan, yang jaga base camp ini sempat tanya sama mereka, "Loh Mas, ini kok baru turun sih Mas, 4 hari? Betah bener Mas, di atas gunung." Loh, 4 hari Mas?
Iya, kalian ini berdua 4 hari. Makanya aku ini udah agak khawatir mau tak susulin. Barangkali kenapa-kenapa. Wong kondisinya ini udah tidak kondusif juga kan, di atas berpotensi badai. Seperti yang ya kami sampaikan kemarin. Kata yang jaga pos perizinan. Kok 4 hari mas? Kami cuma semalam mas. Semalam gimana mas? 4 hari 4 malam. Coba lihat itu. Jam tangan kalian ada tanggalnya nggak? Nggak ada mas, nggak ada tanggalnya. Ini udah tanggal 14 Februari mas. Mereka ini berdua kaget, mereka naik ini tanggal 10 Februari. Ini turun kok mereka tanggal 14, padahal mereka merasa ini cuma semalam aja. Mas, ya ini bertanya dengan yang jaga pos perizinan, mas, ini beneran mas tanggal 14 Februari? Iya mas, 14 Februari 2016. Ya sudah mas, yang penting kami alhamdulillah udah selamat. Ya ini tidak mau meneruskan lama-lama di situ. Di harinya tanda tangan, Yayan sama si Anggit ini udah turun dengan selamat. Nah disitulah Yayan ini iseng bertanya akhirnya, "Yus mas lah, yang penting kamu udah selamat. Kemarin ini barengan kami ini sebenarnya banyak enggak sih mas? Kami kan belum sempat tanya. Pendaki-pendaki itu yang naik ataupun turun?" Pendaki yang naik atau turun mas? Nggak ada pendaki yang naik sama kalian. Yang turun apalagi? Di hari-hari sebelumnya, sebelum tanggal 10, mulai tanggal 5, ini udah tidak ada pendaki sama sekali. Sampai tanggal 10 mas, 5 Februari sampai 10 Februari tidak ada pendaki sama sekali. Yayan ini menatap Anggit. Lah terus apa Anggit? Siapa Anggit yang kita temui? Itu Mas Agus, terus rombongannya banyak sekali di pos 1. Terus yang papasan sama aku, terus nyenggol aku, ini siapa Anggit? Ya aku tidak tahu juga ya. Beneran mas, tidak ada? Ya udah ada mas, coba dilihat di buku simaksi, ada nggak? Dilihat, memang nggak ada pendaki sama sekali yang mendaftar di pos perizinan. Yayan ini akhirnya sama Anggit cepat-cepat dari situ. Ya sudah mas, alhamdulillah yang penting kami selamat mas. Setelahnya mereka ini tanpa lama-lama di base camp, mereka ini pulang menuju ke Jogja. Nah dalam perjalanan pulang tidak ada kendala apapun. Singkat cerita sampailah mereka di Jogja. Di malam hari mereka sampai di Jogja pada sekitaran hampir jam 9 malam. Ketika sampai di rumah, Yayan ini tanya sama bapaknya, "Pak, bapak lagi apa pak?" "Ya lagi santai." "Ono apa le? Ada apa le?" "Ini loh pak, Yayan ini mau tanya sama bapak." "Tanya apa?" "Pak, sebenarnya alam jin itu ada nggak pak?" "Alam jin? Ya ada lah. Dunia selain manusia ini kan ada. Alam lain, dimensi lain ini ada. Emang kenapa?" "Ini pak, Yayan ini mau cerita." Disitulah Yayan ini menceritakan semuanya dengan bapaknya. Bapaknya ini malah tertawa terkekeh-kekeh. "Loh bapak ini kok kenapa malah tertawa pak? Kan bapak ini dari dulu udah bilang sama kamu, dijogo sholatmu 5 waktu, dijogo, ojo sampai ditinggal no. Yo iki balasannya wong sing ora sholat ning donya. Kuwi disasarno. Mbek lelembut kae sing ana ning Gunung Merbabu. Alhamdulillah kowe selamat lele. Kowe nyasar ning ndi wae mau. Ning alas ning ndi ketemu nenek-nenek so meneh. Yo mergone alam jin iki ana. Makane menungso iki kon selalu mendekatkan diri. Men sing gawe urip. Aja malah ngadoh karo sing gawe urip. Nek kowe ados kok sing gawe urip, gak tau ndonga, gak tau njaluk pitulung, gak tau salat, gak tau ngaji yo iki. Ning donya kok ngene, ados saka Gusti Allah cedak karo sing jenenge setan, karo sing jenenge jin. Wes kapok yo. Kowe engko meneh salat yo. Dadi ono yo, Pak. Alam jin iki yo ono yo, dunia lain iki ono yo. Yo ono lah wong dhewe iki sebagai wong Islam ya kudu ngimani kok. Kita sebagai orang Islam ini harus mengimani bahwasanya dunia mereka selain manusia ini ada. Ya lah Pak, aku kapok Pak. Aku harap sholat lah 5 waktu Pak. Harap rajin aku, harap ngaji Pak. Wedi tenan aku Pak. Ya wes, alhamdulillah. Muga-muga kejadian sing kowe iki alami mbek kancamu sapa kae jenenge Anggit, ya muga-muga bisa dadi pembelajaran uripmu yo le yo. Ya wis, mono wudu. Wis iki, wis salat isya durung? Dereng, Pak. Wis mono salat isya. Tak wis maem kae. Nek meja ono panganan, ibumu mau masak enak. Nggih, Pak, matur suwun. Nah, setelah ngobrol dengan bapaknya, si Yayan ini pun
melaksanakan ibadah sholat isya dan dia makan malam. Nah, setelah dari pendakian Merbabu via Tekelan dengan Anggit, mereka berdua ini menjadikan apa yang mereka ini alami ini sebagai pembelajaran daripada hidup mereka berdua. Karena Anggit dan Yayan ini agamanya Islam, mereka ini ya pada akhirnya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Mereka ini semakin rajin, deres mengaji hampir setiap harinya. Karena mereka ini tidak mau jauh dari Gusti Allah, malah dekat dengan yang namanya setan. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh Mas Yayan dan Mas Anggit ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah mereka ini alami. Dan kondisinya Mas Yayan dan Mas Anggit ini tidak kapok naik gunung. Mereka ini sampai sekarang ini masih tetap aktif dalam dunia pendakian, walaupun pernah mengalami kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan. Baik, kira-kira seperti itu rencang semua yang bisa kami tuturkan mengenai kisah ataupun cerita pendakian dari Mas Yayan dan Mas Anggit di Merbabu via Tekelan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita, dan saya Sukmarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.